masuk ke dalam ibadah. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kita memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Jemaat tetap berdiri dan mari kita menaikkan satu lagu pujian untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lagu pujian yang pertama, Berilah Hormat Padaku. Kita menyanyikan 2 kali. Berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan memuji Tuhan. Memang Engkau patut disembah dan dipuji ya Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami boleh senantiasa memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini tetap dengan kasih dan anugerah Tuhan, Engkau menarik kami ke hadapan Tuhan. Kami mau belajar seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab, bahwa
1 hari kami di pelataran Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari kami di tempat yang lain. 1 hari kami berada di ambang pintu rumah Tuhan lebih baik daripada kami tinggal di kemah-kemah orang fasik. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menghampiri Tuhan di dalam rumah Tuhan, dan kami boleh menikmati indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keleluasaan dan kesempatan yang baik ketika kami boleh bersyukur dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga dalam hidup ini kami penuh dengan jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam kebaktian hari ini Engkau berkata-kata kepada kami melalui mulut hamba-Mu. Biarlah kami semua boleh diperbaharui dan iman kami boleh diteguhkan, dan hidup kami boleh lebih layak dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, sehingga segala sesuatu yang kami persembahkan boleh menjadi satu persembahan yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan lagu pujian yang kedua, Bukan Aku. Mari kita sekarang membuka Alkitab kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal ke-9, dan kita akan membaca bersama-sama ayat ke-57 hingga 62. Injil Lukas pasal ke-9 ayat 57 hingga 62. Setelah mendapatkannya, mari kita membuka suara kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata,
setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, siang malam merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita menaikkan lagu pujian yang digubah oleh hamba Tuhan yang setia, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, dan kita akan menyanyikan lagu Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Mengapa tidak mencintai Dia lagi sekarang? Lagu Bila Kau Pernah Cinta Yesus, kita menyanyikannya sambil menghayati kata-katanya sebanyak 2 kali. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara sekalian untuk hadir di dalam ibadah Gereja Reform Injil Indonesia. Baik Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini ataupun mengikuti siaran dalam jaringan di tempatnya masing-masing. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati. Untuk Bapak Ibu yang ikut kebaktian secara fisik di dalam ruangan ini, tetap kami ingatkan untuk senantiasa memakai masker secara benar dan tolong dilaporkan nomor tempat duduk saudara melalui salah satu cara seperti yang tertera di layar. Yang kedua, kebaktian bahasa Indonesia sekarang ini dan kebaktian Mandarin tadi pagi beserta dengan kebaktian bahasa Inggris akan disiarkan ulang nanti sore hari jam 4. Bagi teman Bapak Ibu yang mempunyai teman atau sanak famili yang tidak mempunyai kesempatan ikut sekarang ini, boleh memberitahukan kepada mereka untuk bisa mengikuti siaran ulang tersebut. Kemudian kami tetap menghimbau Bapak Ibu saudara sekalian untuk sebisa mungkin hadir di dalam kebaktian secara fisik, karena kita harus menghargai dan bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya berlimpah sehingga kita boleh mempunyai keleluasaan, kebebasan untuk beribadah. Yang paling penting, kita juga boleh bersekutu dengan saudara seiman kita yang lain. Kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirkan orang-orang yang lain. Dengan perjumpaan kita walau hanya 1 minggu 1 kali, itu mempunyai satu makna yang sangat berarti. Mungkin kita sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Kita bisa memberikan kekuatan, dorongan kepada mereka, dan kita paling penting juga bisa mendoakan mereka. Nah, mari Bapak Ibu, kita membiasakan untuk hidup bergereja seperti gereja yang mula-mula sehingga anugerah Tuhan tidak disia-siakan. Selanjutnya kita akan mengumumkan bahwa pada tanggal 20 Maret yang akan datang, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita kembali diberi kesempatan untuk mau menyelenggarakan seminar pembinaan iman Kristen. Kali ini masih tetap temanya Roh Kudus dan merupakan kali yang kelima. Tema kali ini memang sangat unik dan tidak
Tidak sering atau bahkan tidak pernah mungkin kita dengarkan satu tema seperti ini, yaitu kemuliaan Roh Kudus dalam penderitaan dan penganiayaan orang Kristen. Biasanya kalau kita mengatakan pekerjaan Roh Kudus itu selalu yang kesannya baik-baik secara jasmani. Tetapi kemuliaan Roh Kudus pun akan dinyatakan di dalam pergumulan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seorang pun dari kita yang tidak mempunyai pergumulan, tidak mempunyai kesulitan hidup. Nah, bagaimana kita boleh memenangkan setiap kesulitan kita? Melalui pimpinan dan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mari catat tanggalnya 20 Maret jam 8 sampai jam 12 bisa hadir di tempat ini dan juga bisa mengikutinya secara dalam jaringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, segera mendaftar. Mengapa harus mendaftar sekarang? Banyak yang tidak mau daftar, tunggu sampai hari hanya kita langsung ikut, tidak usah daftar. Tidak Bapak Ibu, kita mendaftar berarti kita mulai komit dari sekarang. Kita mulai janji, kita mulai tetapkan tanggal 20 Maret nanti kita mau ikut speak. Dan bukan saja kita mau ikut speak sendiri, tetapi kita juga mau mengajak handai taulan kita, sanak famili kita untuk juga bisa ikut sehingga mereka juga boleh berbagian di dalam anugerah Tuhan. Catat dalam kalender saudara dan yang paling penting juga doakan. Dengan saudara mendaftar, sudah pasti saudara akan mendoakannya setiap hari. Kita bersyukur kepada Tuhan dari Senin sampai hari Sabtu setiap harinya ada banyak acara rohani yang berlimpah yang Tuhan anugerahkan ke dalam gereja ini. Pada Senin besok jam 7 malam akan ada seminar topik khusus yang akan dibawakan oleh Pendeta Calvin Bangun. Temanya adalah pengharapan orientasi hidup di masa krisis. Kemudian dari hari Selasa sampai hari Kamis jam 7 malam kita akan menayangkan ulang khotbah Pendeta Stephen Tong pada waktu yang lalu yang mengeksposisi kitab 1 Yohanes dan kali ini episode yang ke-49 hingga 51. Selanjutnya hari Kamis sore jam 6 ada persekutuan doa dan pemahaman Alkitab Mandarin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian juga dihimbau bisa ikut dan acara ini secara fisik dan juga secara daring. Hari Jumat seperti biasanya pukul 6.30 ada pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede dan minggu ini dengan tema Kitab Kehidupan. Sabtu pagi jam 6.30 ada persekutuan doa GRII Pusat. Kemudian Sabtu malam jam 7 akan menayangkan khotbah Pendeta Stephen Tong di acara Kapin Surabaya tahun 2012 untuk hari yang pertama. Selanjutnya permohonan pemberkatan nikah. Ada 2 pasang saudara-saudari yang mengajukan permohonan nikah kepada gereja. Yang pertama adalah Saudara Paulus dan Saudari Jesslyn pada Kamis 18 Maret. Kemudian yang kedua, Saudara Febrian Arfi Gunawan dan Saudari Sharon Marcella pada Jumat 19 Maret. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai keberatan yang sah, silakan ajukan secara tertulis kepada Sekretariat Gereja. Selanjutnya, pengumuman mengenai vaksinasi untuk kaum lansia. Vaksinasi untuk lansia akan mulai diadakan pada hari Selasa yang akan datang, yaitu lusa jam 9 pagi dan di tempat RMCI. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, akan diberitahukan satu persatu oleh panitia. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk vaksinasi lansia harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan. Kemudian Bapak Ibu mungkin waktu mendaftar tetapi juga mendaftar di tempat yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu sudah divaksinasi di tempat yang lain, diharapkan juga bisa memberitahukan kepada panitia sehingga jatah daripada Bapak Ibu saudara sekalian bisa diberikan kepada yang lain. Yang terakhir mengenai vaksinasi adalah kami membuka lagi pendaftaran vaksinasi untuk lansia saja. Yang dimaksudkan lansia adalah Bapak Ibu yang berumur 60 tahun dan ke atas. 60 tahun itu dihitung dari saat vaksinasi. Jadi kurang 1 hari pun itu tidak diizinkan. Itu menurut ketentuan.
Kemudian kita mengharapkan Bapak Ibu dari Jemaat GRI untuk bisa mencari lagi siapa lansia yang belum divaksinasi. Kita mendapatkan informasi bahwa pemerintah mempunyai target untuk memberikan vaksinasi kepada kaum lansia seluruh Indonesia, jumlahnya kira-kira ada 3 juta orang. Tetapi hingga saat ini yang sudah diberikan vaksinasi kurang dari 200.000 orang. Oleh karena itu, mari kita berbagian di dalam kita mengedukasi, membantu para lansia kita, para orang tua kita, supaya mereka bisa juga diberikan vaksinasi secara tepat dan aman. Banyak yang belum divaksinasi itu lebih kepada karena misinformasi atau karena ketakutan atau karena hal-hal tertentu yang lain. Setiap orang yang akan divaksinasi itu harus juga ada kelayakan kesehatan. Nah, panitia vaksinasi juga akan memberikan panduan supaya para lansia bisa mengecek kondisi kelayakan diri sendiri masing-masing supaya bisa mengikuti vaksinasi ini. Pemerintah melalui kedokteran ada ketentuannya siapa saja yang tidak layak untuk divaksinasi. Jadi jangan takut, silakan mengikuti semua ketentuan yang akan dipandu oleh panitia. Panitia akan menginformasikan kepada setiap yang sudah mendaftar. Dan hari ini dibuka lagi pendaftaran bagi lansia yang mau vaksinasi, dan pendaftaran ini akan ditutup kalau kuotanya itu sudah tercapai. Jadi bukan lagi dengan batas waktu, tetapi dengan batas jumlah kuota. Terima kasih. Pengumuman yang terakhir bahwa GRII akan menyelenggarakan satu acara webinar yang bertema CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, kemudian pajak dan pekerjaan Tuhan. Ini merupakan satu tema topik yang sangat penting. Mengapa? Karena kita banyak orang Kristen yang ingin terlibat di banyak kegiatan sosial. Nah, bagaimana sumbangsi kontribusi kita kepada masyarakat, untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya, itu juga dalam perhitungan pajak ada hal-hal yang merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk webinar ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Trisna Lukman. Waktunya adalah hari Kamis yang akan datang jam 5 sore. Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara webinar ini silakan mendaftar pada tautan yang ditayangkan di layar. Demikian Bapak Ibu pengumuman kita. Mari kita sekarang bangkit berdiri, kita menyanyi lagi lagu pujian yang tadi, Bila Kau Pernah Cinta Yesus, dan kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga proses vaksinasi boleh terus dilaksanakan hingga saat ini. Kita juga bersyukur untuk Gereja Reform Injil Indonesia atas pemeliharaan Tuhan sehingga ibadah demi ibadah dan berbagai pelayanan tetap dapat kita laksanakan. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kita, untuk kesehatan, untuk kekuatan. Meskipun ada kesulitan pergumulan dalam hidup, tetapi kekuatan Tuhan itu cukup bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka suara kita bersyukur kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Engkau terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang terus Tuhan pimpin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara ini, sehingga meskipun dalam suasana pandemi tetapi kami tetap boleh menjalankan vaksinasi hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemerintah yang terus menjalankan tugas mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk orang-orang di dunia medis yang terus bekerja untuk melakukan segala upaya penanggulangan ataupun pencegahan pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap ibadah yang tetap boleh kami laksanakan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pelayanan yang boleh kami lakukan dengan teknologi yang ada sekarang ini. Meskipun dalam suasana pandemi tetapi banyak pelayanan yang tetap boleh kami jalankan. Banyak firman Tuhan yang kami boleh pelajari. Banyak kekuatan yang kami dapatkan ya Tuhan melalui semua pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan terus pimpin dan pelihara hingga saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong kami sehingga dalam berbagai pengumuman kami terus boleh bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami dan kekuatan dan anugerah Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir mari kita buka suara kita berdoa untuk penyelenggaraan seminar pembinaan iman Kristen yang akan diadakan pada tanggal 20 Maret ini. Kita berdoa untuk setiap orang yang akan kita ajak, kita berdoa untuk diri kita juga sendiri, dan kita berdoa juga untuk para pembicara. Kiranya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan satu tema yang begitu penting bagi kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk Speak Roh Kudus kelima yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Kami mohon Tuhan Kau memelihara, kami mohon Tuhan Kau tolong sehingga seminar kali ini juga boleh diberkati oleh Tuhan seperti halnya Tuhan telah memberkati seminar pada waktu yang lalu. Kami berdoa biarlah kami mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk mau belajar tentang peran Roh Kudus di dalam hidup kami. Biarlah di dalam penganiayaan, dalam penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, kami sungguh-sungguh boleh mengalami sendiri bahwa kemuliaan Roh Kudus nyata di dalam semuanya ini. Kami rindu ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan ini. Berkati para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami hak istimewa untuk berdoa kepada Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kami panjatkan boleh merupakan satu ungkapan hati kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan kami seturut dengan waktu dan kedaulatan Tuhan. Pimpin ya Tuhan ibadah kami selanjutnya sehingga melalui mulut bibir hamba-Mu juga kami boleh mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita mengundang paduan suara Jakarta Oratorio Society, kur kecil, yang akan menyampaikan satu lagu pujian Day by Day, setiap hari. Sambil nanti mereka naik, kita menyanyikan lagi lagu Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Meski kau telah menjaga
Bersyukur untuk pujian indah yang sudah dinyanyikan oleh paduan suara. Saudara-saudara sekalian, kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam kita, tubuh kita adalah bait Roh Suci. Dan Alkitab memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa penuh oleh Roh. Maka kita sudah sekali menerima baptisan Roh Kudus, tetapi kita perlu setiap hari hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Oh, saya ingin dipenuhi Roh Kudus. Seperti apa orang dipenuhi Roh Kudus? Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dia melimpah dengan puji-pujian, hatinya penuh dengan nyanyi-nyanyian. Ada unspeakable joy di dalam hatinya. Oh, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia berbicara, pendeta ketika berkhotbah, penginjil ketika berkhotbah, maka Roh Kudus bekerja dengan kuasa yang melampaui kuasa manusia, bekerja dalam hati setiap pendengar. Ketika ibu memberi nasihat pada anaknya, Roh Kudus bekerja. Saudara, tetapi tahukah kita, Alkitab mengatakan, saudara dipenuhi Roh Kudus kalau saudara menganggap yang lain lebih utama dari Anda. Itu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, menganggap yang lain lebih utama dari kita. Dan tahukah saudara, Alkitab mengatakan, kalau kamu dinista bagi nama Kristus, Spirit of Glory, roh kemuliaan itu akan berdiam di dalam engkau. Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk ikut speak yang akan diselenggarakan. Saudara, kita akan mempunyai satu gambaran yang berbeda. Hidup dipimpin Roh Kudus seperti apa? Dipenuhi Roh Kudus seperti apa? Mari kita luangkan waktu kita belajar bersama-sama. Speak Roh Kudus yang kelima, kemuliaan Roh Kudus dalam penganiayaan dan penderitaan orang Kristen yang akan diselenggarakan 20 Maret. Kita bersama-sama boleh hadir di tempat ini dan juga kita bisa mengikuti via Zoom, via streaming. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita menyanyi lagu nomor 3, bait pertama saja, dan kita akan menerima firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Stephen Tong. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami masuk ke dalam minggu yang baru. Kami serahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya cinta kasih surgawi penuh di dalam hati kami, dan kesadaran dan pengertian yang Tuhan karuniakan kepada kami, menjadikan kami insyaf akan kebenaran yang kami dengar, dan kami boleh menjalankan menurut kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, sehingga apa yang diberitakan boleh menjadi sesuatu pengajaran dan satu kesadaran yang penting bagi kerohanian kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami, dan memimpin kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci daripada kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama
dari ayat pertama dan beberapa ayat selanjutnya. Kitab Wahyu pasal kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu dan juga ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau telah tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Bahwa engkau telah menobat mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendatapi mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikianlah aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah berapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan daripada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaun Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu lalu kita terbicara bahwa Yohanes yang setia melayani Tuhan di dalam penganiayaan, dia merupakan rasul terakhir yang hidup di dunia sampai umur 90 lebih. Waktu itu Paulus sudah dipenggal kepala 30 lebih tahun yang lalu. Dan Petrus sudah digantung, disalib terbalik di Bukit Vatikan di Roma pada tahun sesudah Masehi 64. 31 tahun setelah kedua rasul yang paling penting, Paulus mati, Petrus mati. Setelah 31 tahun, Yohanes masih hidup. Dan waktu mereka mau menjadikan Yohanes korengan dituang ke dalam api dengan minyak yang sudah mendidih. Akhirnya seorang jenderal yang tua mengatakan, mengapa goreng orang tua ini? Apa gunanya? Dan dia adalah orang yang memberitakan Yesus. Ini melawan akan negara Roma. Ini orang harus dibunuh, disingkirkan dari masyarakat. Jenderal yang tua mengatakan, buanglah dia di Pulau Patmos, kira-kira 200 km dari pantai Efesus ke sebelah barat.
tengah laut yang gersang. Laut yang sangat sulit itu, dia pasti mati sendiri di situ. Tidak usah disiksa, tidak usah dikoreng. Ini orang tua tidak ada gunanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membunuh dia, tidak menyiksa dia dengan digoreng di dalam minyak yang mendidih. Tapi pakai kapal, kirim dia ke tempat Pulau Patmos yang sangat jauh dari pantai. Lalu dibuang di tempat yang gersang, yang sangat sepi itu. Lalu mereka pergi. Tetapi disitulah Yohanes yang sudah umur 90 lebih, di dalam siksaan kesengsaraan tersendiri di Pulau Patmos, dia menerima kunjungan Tuhan Yesus Kristus dari surga. Berkata kepada dia, engkau mempunyai ketekunan, kesabaran, dan menahan sengsara, sehingga menerima penderitaan demi aku. Sekarang aku menunjukkan kepada engkau apa yang pasti akan terjadi pada waktu dunia kiamat. Segala sesuatu yang pasti terjadi. Maka kitab Wahyu diturunkan kepada Yohanes Pembaptis, dan dia menyelesaikan kitab suci dengan kitab yang terakhir, kitab ke-66. Saudara-saudara sekalian, inilah perlengkapan penyelesaian buku kitab suci yang paling agung, yang satu-satunya di dalam dunia. Sehingga manusia dari permulaan Adam dan Hawa dicipta sampai terakhir manusia bagaimana akan disempurnakan oleh Tuhan bagi orang yang suci, dan akan dibinasakan bagi orang yang binasa di dalam akhir zaman. Semua menjadi lengkap. Kita bersyukur kepada Tuhan, jikalau tidak Tuhan Yesus pernah memanggil seorang murid yang paling muda yang namanya Yohanes, dunia tidak ada kitab suci yang lengkap. Dunia tidak orang mengetahui rencana yang kekal. Tidak orang mengetahui akhirnya daripada seluruh zaman manusia, akhirnya bagaimana boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Semua ini karena terjadinya ada kitab suci Wahyu yang terakhir. Ada Yohanes, rasul yang paling muda. Semua sudah direncanakan dan semua sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Itu sebab saya berkata, jangan lupa akan anak kecil. Jangan melalaikan orang beriman yang paling muda. Karena mereka lah akan meneruskan zaman. Di mana kalau waktu kita yang dewasa, yang sudah meninggal, berhenti, tidak bisa lagi melayani Tuhan untuk menggembalakan anak-anak dan umat Tuhan di dunia. Waktu itu setelah kita mati, ada anak yang paling muda sekarang ini akan meneruskan zaman berpuluh-puluh tahun setelah kita pergi. Mereka melayani, menyambung tugas gerejawi yang penting. Surat ini bisa tinggal di dalam dunia, bisa turun ke kita selama 2000 tahun. Sampai hari ini di kota Jakarta, di daerah Kemayoran, di dalam gereja Reform Injili Indonesia, kita membahas tentang kitab Wahyu. Saya tahu umur saya sudah sangat besar dan saya bisa hanya mengatakan beberapa pasal dari Wahyu dan tidak mungkin menyelesaikan semua ini. Tetapi ini akan menjaga dan memperingatkan kita how to run the Church of Jesus Christ, how to be a believer faithfully following His will in this world. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang setia, menjadi orang percaya yang tekun di dalam dunia ini, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berilah berita ini
kepada pesuruh Tuhan, atau di sini disebut malaikat. Yang disebut malaikat ini aslinya adalah sesuatu apostolos dari surga yang diutus untuk di dalam gereja yang dipilih oleh Tuhan. Beritahu kepada orang-orang yang disuruh, yang dikirim, yang diutus Tuhan dalam gereja di Efesus. Berkata seperti ini. Ini adalah firman Dia yang memegang ke-7 bintang, yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki diang di atas bumi ini. The one who hold the 7 stars and walk around among the candlestick in this world. Siapa dia? Kristus, Raja Gereja, penghulu umat, Gembala agung daripada orang-orang ditebus oleh Tuhan. Dia adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, Yesus Kristus, yang pegang 7 bintang itu, yang memiliki semua gereja, dan yang beredar, berjalan, berada di tengah-tengah umat Tuhan, sama seperti di dalam perjanjian lama. Allah berdiam di tengah-tengah kemah manusia. Di dalam perjanjian baru, Kristus jelma di tengah-tengah dunia dan berada di tengah-tengah kaum iman yang dipilih oleh Tuhan di atas bumi ini. The one who holds the 7 stars, the one who walking around the candlestick in this world, Jesus Christ. Dia memberikan surat dan berkata seperti ini. Efesus, gereja Efesus, saya mengetahui engkau. Tuhan bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli, atau Tuhan yang tidak peduli dan tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup manusia. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, melihat, menilik, dan memahami segala sesuatu yang berada di dalam tulang sumsum kita. Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki dan memahami segala kesulitan, segala keajaiban, segala keadaan dan segala kerusakan di dalam gereja. Saya sebagai pemimpin gereja, pendiri gereja, sebagai gembala di sini, saya sangat takut kalau gereja yang diserahkan kepada kita, gereja yang ditebus oleh Tuhan di tengah-tengah kita, menjadi gereja yang rusak, dan gereja yang mempermalukan, yang menyedihkan Roh Kudus, dan mempermalukan nama Tuhan Allah. Saya sangat takut gereja ini bermutu rusak, berubah kualitas, menjadi gereja yang dibuang oleh Tuhan. Saya ingin sekali kita menjadi gereja seperti mempelai yang bersih, cantik, dan bersiap untuk dinikahi oleh Kristus. Menanti kedatangan Dia kali yang kedua. Menanti cinta kasih yang mempersatukan kita dengan Dia di dalam kemah yang kekal di dalam surga. Be a pleasing bride of Christ, our bridegroom. Dia sebagai mempelai laki-laki. Mari kita menjadi pelai perempuan yang membersihkan diri, mensucikan diri, menjadi perempuan yang cantik, yang menunggu akan Dia datang menikahi kita, bersatu dengan Dia di dalam kekekalan. Dan Dia yang adalah kepala gereja, Dia adalah penghulu kaum umat pilihan, Dia adalah gembala agung daripada gereja, berkata, "Hei Efesus, Efesus, di antara 7 gereja, ini gereja pertama yang menerima surat pucuk pertama yang berbicara demikian. Aku mengenal engkau." Siapakah Efesus? Efesus adalah tempat Paulus pernah memakai waktu paling banyak selama dia hidup di dunia, menggembalakan, mengabari Injil, dan mencintai anak-anak Tuhan. Efesus adalah gereja yang paling penting di antara 7 gereja ini. Nomor 1,
tempatnya juga paling besar, dan waktu yang dipakai oleh Paulus melayani mereka, menggembala mereka paling lama. Berapa lamakah? Kira-kira lebih daripada 2 tahun. Dan Paulus tulis surat kepada Efesus dan mengatakan, aku pernah 3 tahun di tengah engkau, siang malam dengan air mata karena mengasihi engkau. Paulus keliling dari kota ke kota, dari tempat ke tempat, dari Asia ke Eropa, keliling kabar Injil, 3 kali perjalanan, keliling puluhan kota, dan akhirnya di Yerusalem ditangkap dan dihantar, dikirim untuk diadili di Roma, dan akhirnya mati di kota Roma. Selama puluhan tahun Paulus mengabar Injil, di dalam waktu-waktu yang dia beritakan setelah perjalanan 3,5 kali, di antara semua kota yang pernah dia kunjungi, yang paling lama kota yang dikunjungi adalah Efesus. Di mana ke Efesus? Efesus di pinggir pantai daripada sebelah barat Turki sekarang, yaitu tempat pelabuhan yang terbesar yang menghadapi Laut Tengah, Mediterranean Sea, kota yang beratus-ratus ribu orang, kota yang paling besar pada waktu itu di dalam Laut Tengah itu. Kota itu karena begitu banyak penduduk, ada pasar yang besar sekali, ada jalan yang raya sekali, dan ada tempat untuk menonton pertarungan, menonton drama, dan menonton musik dan segala entertainment yang paling besar. Selain Roma menjadi ibu kota yang punya kolosium yang bisa menampung 60.000 orang, di Efesus ada satu amfiteater yang bisa menampung puluhan ribu orang. Gereja ini begitu besar, cuma menampung 4.000 lebih orang. Tapi amfiteater di Efesus lebih besar dari gereja ini, mungkin hampir kira-kira 8-10 kali. Dan sama seperti tempat duduk yang naik terus seperti ini. Di sini saya desainnya setiap baris lebih tinggi dari baris depannya 35 cm. Dan di bawah ini belasan baris. Di atas 31 baris. Dari pertama sampai belakang. Sehingga setiap orang lihat ke bawah, menonton tonil, drama, opera, atau pertarungan dengan jelas sekali. Semua orang lihat tidak miring, karena matanya langsung menuju ke arah pusat untuk ditontonnya. Demikian Efesus. Yang besar di Efesus itu boleh menampung puluhan ribu orang. Saya sendiri pernah ke situ, dan di situ saya belajar arsitektur alamiah 2000 lebih tahun yang lalu. Begitu hebat manusia memakai tempat untuk menjadi tempat penontonan. Saudara-saudara, sampai sekarang 2000 tahun sudah banyak pecah-pecahnya, tapi masih kelihatan agungnya, besarnya, wibawanya besar sekali. Ini satu tempat terbuka, boleh kena matahari, boleh ditimpa oleh hujan, tetapi ini merupakan salah satu tempat yang paling penting di dalam kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi politiknya tegas, militernya sangat kejam, kerjanya berat, dan semua yang menjadi budak ditindas, dianiaya dengan sangat-sangat ketat. Maka orang Romawi takut kalau rakyatnya berontak. Salah satu cara yaitu melonggarkan, meluaskan hati mereka melalui entertainment atau sesuatu hiburan yang besar.
menonton perlombaan, menonton pengaduan, menonton perselisihan dan pertarungan di dalam bergulat atau menikam akan binatang, maka ratusan ribu orang bergiliran datang isi di amfiteater melihat itu. Sehingga waktu mereka susah payah bekerja, jerih payah, capek sekali, waktu menonton itu semua lupa. Dengan demikian cara mengimbangi ketegangan bekerja politik, militer, dan sesuatu kelonggaran sukacita yang menghibur hati mereka. Inilah caranya pemerintah. Pemerintah yang bijaksana mengetahui bagaimana memperalat rakyatnya kerja berat, tapi menghibur rakyatnya supaya mereka bersukacita. Ini satu tempatnya. Karena besarnya kota itu, tadi ada gambar mengenai pasarnya. Dan kalau tidak salah Timotius dibunuh di tengah-tengah jalan itu. Di tengah pasar sedikit miring. Waktu di situ seorang berkata, Timotius, kawannya Paulus, pernah ditusuk mati di dalam jalan ini. Saya banyak bayangan mengenai 2000 tahun yang lalu bagaimana Injil dikabarkan. Saudara-saudara, Tuhan berkata, Efesus, saya mengetahui kamu, saya mengenal kamu. Kamu adalah gereja yang baik sekali. Banyak hal yang begitu unik, yang begitu penting terjadi di gereja itu, melampaui gereja-gereja lain. Berarti Tuhan tidak mati, lalu hilang, lalu lenyap di dalam sejarah. Tetapi lain Yesus Kristus yang berkata, saya pernah mati dan sekarang saya hidup lagi. Dan saya hidup sampai selama-lamanya. I ever died and I alive again and I'm living forever and evermore. Yesus yang hidup dan selama-lamanya hidup lagi dan hidup sampai selama-lamanya berkata, Ephesus, the church in Ephesus, I know you. I am looking at you. I'm watching and I understand what you have done. Aku melihat, aku mengerti, aku mengetahui, aku pahami apa yang kau sudah berbuat. Lalu Tuhan Yesus sebutkan kebajikan, keunggulan yang terjadi di gereja Efesus. Demikian kalau Yesus Kristus hari ini datang di Kemayoran dan dia berkata, hey KRII di Jakarta Kemayoran, saya tahu kelebihan gereja ini. Gereja kita ada kelebihan-kelebihan. Kita mempunyai tim aksi kasih. Kita mempunyai pelayanan medis. Kita mempunyai pelayanan untuk orang miskin. Kita pernah membantu orang yang dapat tsunami dan gempa bumi yang gereja roboh. Kita bangun kembali kira-kira 36 gereja untuk mengisi orang-orang yang sudah kehilangan gedung gereja, yang sekarang kehilangan tempat berbakti. Kita melayani, kita mengasihi, kita kerjakan sesuatu untuk menolong mereka. Semua ini adalah kelakuan yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Saya mengetahui kelakuanmu. Gereja yang mempunyai kelakuan berarti gereja yang hidup. Gereja yang mempunyai kelakuan berarti gereja itu imannya bukan kosong. Imannya bukan mati. Tapi imannya terwujud di dalam kelakuannya. I know your good works. Aku tahu kelakuanmu. Apakah kita menjadi pendengar firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman? Apa kita mempunyai pikiran firman, tapi kita tidak melaksanakan firman? Apa kita mempunyai iman kepada firman, tapi kita tidak mempunyai perbuatan yang mewujudkan firman? Alkitab berkata orang beriman tapi tidak kelakuan, mati adanya. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan sadar, mengetahui dan menikmati serta mengamati setiap kelakuan kita. What you know, you do it. What you believe, you practice it.
What you listen, you walk it out. Yang kau dengar, lakukan. Yang kau pikir, yang kau ngerti, jalankan. Wujudkan di dalam kelakuanmu sehari-hari. Maka engkau orang Kristen yang hidup. Jika yang kau dengar, yang ngerti, yang kau iman, yang kau sudah pahami, engkau buntu, tidak kerjakan, engkau mati rohaninya. Itu sebab Tuhan mengatakan, be a living Christian. Alive. Be a living Christian, not a dead Christian. Jangan menjadi orang Kristen yang mati. Jadilah orang Kristen yang hidup, yang melaksanakan. Satu kali saya mengagumi seorang yang di Bandung. Waktu itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Dia umurnya 78. Saya jauh lebih muda dari dia. Waktu itu saya umur 50-an. Saya bawa mobil pergi ke Bandung melihat karena saya dengar dia sakit keras. Waktu itu saya bawa mobil 180 km. Sekarang ke Bandung 126 km sudah tiba karena ada jalan tol. Tapi waktu itu mesti dari sini Bogor ke Cianjur ke Bandung. Masing-masing 60 kilo. Jadi Jakarta ke Bandung 180 kilo itu perlu kira-kira 4 jam. Karena hasil liku itu berada di tengah-tengah pegunungan. Lalu di dalam jalan pegunungan tikungan ada satu tempat tikungnya 99 biji. Saya masih ingat. Waktu masih muda saya berkali-kali lewat jalan itu. Menempuh dengan jam yang sangat banyak. Lain sebagai anak sekarang pergi Bandung jalan 2,5 jam sudah sampai dari kota ke kota. Karena sudah ada tol, ada jalan yang sangat luas, licin dan sudah sangat modern. Waktu itu tidak. Saya pergi melihat orang tua ini. Sesudah selesai bicara sama dia, mendoakan dia, saya kembali lagi 180 kilo. Sepanjang pagi pergi sampai di situ siang. Sudah ketemu dia, makan siang, pulang lagi sampai Jakarta. Sudah hampir malam. Waktu saya ketemu dia, saya kaget. Karena mukanya sudah perot, dia stroke, akhirnya lumpuh separuh, mati badan separuh. Seluruh mulutnya mencong. Dan begitu lihat saya langsung nangis. Stephen Tong, engkau datang melihat saya. Saya sudah kelihatan tidak seperti manusia. Dia saking begitu sedihnya, nangisnya mengerikan hati saya. Saya diam-diam duduk di sebelah dia melihat gerak dia yang begitu susah. Satu belah tidak bisa goyang. Satu belah yang lain susah geraknya. Dia berkata, terima kasih datang melihat saya. Saya dari Tiongkok sejak kecil menjadi orang Kristen. Seperti Anda dari Tiongkok dari kecil sudah orang Kristen. Lalu saya datang ke Indonesia, tinggal di Bandung sudah puluhan tahun. Saya mengalami banyak zaman, mengalami banyak pendeta, mengalami banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Sekarang saya sudah tua, bolehkah saya katakan sejujurnya dari hati saya? Satu kesan yang mungkin ada faedah untuk engkau dengar. Saya bilang, silakan Pak, saya ingin mendengarkan kalimat-kalimat orang tua yang memberikan bijaksana, pengalaman, dan petunjuk arah untuk orang muda yang melayani Tuhan. Lalu dia mengatakan satu kalimat yang sangat menyedihkan. Saya sudah 70 tahun lebih hidup sebagai orang Kristen di dalam gereja. Saya dari Tiongkok sampai Indonesia mengalami pendeta banyak sekali. Sejak kecil sampai tua dengar firman Tuhan. Dan lalu dia nangis dengan suara keras. Saya harus jujur mengatakan satu hal. Semua yang dikhotbahkan benar.
Semua pendeta khotbahnya benar. Tetapi saya dengan ketakutan mau dengar apa kalimat di dalam setelah istilah tetapi itu. Semua yang dikhotbahkan benar, tetapi yang dijalankan palsu. Saya ketakutan. Inilah pendeta-pendeta. What they say are all truth. What they walk out are all false. Mereka semua mengatakan kalimat yang benar, kebenaran, semua benar. Tapi pendeta-pendeta kebanyakan orangnya palsu-palsu. Mereka tidak menjalankan apa yang mereka ngomong. Mereka tidak melakukan apa yang mereka bicara. Mereka tidak mewujudkan apa yang mereka khotbahkan dari mimbar. Kalau dengar khotbahnya semua benar. Kalau lihat orangnya semua palsu, munafik. Semua kurang jujur dan kurang sungguh-sungguh. Saat itu saya ketakutan. Langsung di dalam hati saya berkata, Tuhan, apakah itu saya? Tuhan, benarkah aku jujur menjadi hamba-Mu? Kali itu saya sangat kaget. Sehingga waktu saya pulang 180 kilometer setir mobil, minta Tuhan memberi cahaya menerangi hatiku, memberi pengertian, pertobatan, dan hidup kesejatian di dalam motivasiku. Saudara-saudara, inilah orang tua yang sebelum mati mengatakan kalimat penilaian tentang gereja. Seorang yang jujur mendengarkan khotbah 78 tahun sebelum meninggal dunia mengatakan penilaian menghakimi gereja. Hari itu saya sangat terkejut, tergugah, tangan sangat disadarkan oleh kalimat orang tua itu. Setelah saya kembali ke Jakarta, tidak berapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Saya sangat sedih, tapi pernah mendengar kalimat yang sangat bijaksana dari orang tua sebelum mati. Masih bisa menghembuskan napas mengulang kalimat peringatan yang penting itu. Saudara-saudara, Tuhan kasihankanlah saya. Kasihanlah pelayanan saya. Kasihanlah gereja sekarang. Kasihanlah umat-Mu di dunia ini. Jangan-jangan sampai semua pintar bersaksi, pintar berkhotbah, pintar pidato, pintar berfasih lidah. Tetapi antara perkataan dan kelakuan perbuatan yang dinyatakan ada gang buntu yang tidak ada hubungannya. No relationship between what you speak and what you do. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab berkata kelakuan itu penting. Orang beriman tapi tidak mempunyai kelakuan itu orang mati. Orang rohaninya begitu hidup, khotbahnya begitu lincah dan pengertian begitu limpah. Tapi waktu dilakukan semua tidak dirasakan. Orang itu rohaninya mati. Itu penipu. Itu mayat yang berjalan. Itu pembicara yang seperti gong yang berbunyi. Tetapi tidak fakta yang mengikuti daripada kalimatnya. Yesus berkata, Efesus, saya tahu engkau mempunyai kelakuan. Ini pujian dari Tuhan. Kalau pujian dari orang tidak ada gunanya. Karena yang memuji itu semua orang fana. Orang pura-pura dan orang bisa mati. Tapi kalau yang memuji itu Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan pengetahuannya tidak mungkin menipu. Dia tidak mungkin dikelabui. Dia dengan transparan melihat seperti X-ray. Semua fakta yang berada di dalam tulang sumsum kita masing-masing. I know your good work. I know your deeds. I know your action. Kelakuanmu saya mengetahui. Kedua, di sini dipuji dengan kedua. Aku juga mengetahui
kelelahanmu. Orang yang mengetahui banyak tidak tentu mau kerja. Orang yang mempunyai pengetahuan tidak tentu mempunyai pelaksanaan. Dan orang yang mempunyai pelaksanaan tidak tentu rajin dan mau menderita kesengsaraan, keletihan, kepedihan, kecapean. I know your labor. Aku mengetahui akan kelelahanmu. Gereja yang imannya baik banyak. Gereja yang pelayanannya penuh dengan jerih payah sedikit. Saya berteriak-teriak, ikutlah Kapin. Melihat bagaimana Injil dikabarkan di desa kecil-kecil. Di antara anggota ribuan mungkin cuma 1.000 yang pernah pergi. Mungkin lebih dari 3-4 ribu yang tidak pernah pergi. Karena apa? Tak mau capek. Nanti 1 jam lagi saya sudah berangkat ke Bandung. Karena apa? Sore ini Bandung akan mengadakan satu kumpulan terakhir di daerah yang lama. Lalu mulai besok Roma yang lama itu akan dirobohkan. Dari tingginya 20 meter sampai tanah semua dirobohkan. Lalu mulai tanam fondasi, bangun gereja yang baru. Saya harus pergi. Saya undang beberapa orang ikut yuk. Enggak, capek. Semua mau enak. Semua tidak mau capek. Biar Stephen Tong yang sudah umur 80 lebih dia biar capek. Karena dia sudah biasa capek. Melayani Tuhan tidak boleh cari enak. Melayani Tuhan tidak boleh takut capek. Melayani Tuhan harus berani berletih lesu. Berani bercapek. Berani menanggung berat. Karena ini diketahui oleh Tuhan. I know your work. And I know your labor. Aku mengetahui kelakuanmu. Aku mengetahui keletih lesuhanmu. Saya mau tanya, untuk mencari uang, engkau sudah letih lesu sering kali. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, pernahkah engkau letih lesu? Untuk mendapatkan keuntungan, engkau berani capek luar biasa. Tapi saya mau tanya, untuk mengabarkan Injil, pernahkah engkau capek? Pernahkah engkau kurang tidur? Engkau seluruh badan linu. Waktu saya 6 tahun yang lalu dari ujung pandang naik mobil ke tempat daripada orang-orang di pedalaman. Saya tanya berapa lama. Maafkan Pak, tidak ada kapal terbang. Kamu mesti naik mobil. Saya tanya lagi berapa lama. Untuk kota pertama kita kunjung 8 jam. Di jalan tol tidak ada tol. Di jalan yang tua yang lama di pegunungan. Putar-putar pusing-pusing. Seluruh badan lesu. Tulang-tulang seperti mau patah. Mereka bilang, Pak Tong ini capek loh. Sekarang kita berangkat. Saya bilang tidak apa-apa. Engkau takut capek dah? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena 45 tahun yang lalu saya pernah lewat sini. Yaitu tahun 1966. Dari ujung pandang ke Palopo. Pak Tong waktu itu pakai berapa waktu? Saya bilang 2 hari 1 malam. Hah? Itu cuma 400 km. Kenapa begitu jauh? Karena jalan itu semua rusak. Batunya besar-besar, mobil lewat seperti latihan perut, gelombang terus. Sampai asnya roda patah, kita berhenti di tengah jalan. Sampai malam, kita sampai di Makale, tidak bisa jalan lagi. Sudah malam gelap, matahari sudah terbenam. Malam-malam tidak ada lampu di jalan. Dan di tengah-tengah pegunung kalau tidak hati seluruh mobil jatuh ke dalam jurang. Mati, tulangnya hancur. Saudara belum tahu ini. Tapi saya waktu itu umur 26. Saya ikut mobil 2 hari 1 malam.
tinggal di Makale, kita masuk ke dalam tempat peristirahatan dan diberikan makanan, potong ayam, makan nasi putih. Sudah pagi-pagi berangkat lagi. Sorenya baru sampai di Palopo. Padahal ujung pandang sampai Palopo cuma 400 kilometer. Kalau dengan kereta api cepat sekarang yang ada di Jepang, di Perancis, di Jerman, di Tiongkok, 1,5 jam sudah sampai. Tapi hari itu kita dari pagi jam 8 sampai jam 7 malam sampai di Makale. Besok paginya jam 7 bangun lagi, jalan lagi sampai di Palopo sudah jam 11. Saudara-saudara, 2 hari 1 malam sampai di Palopo. Tulang-tulang seperti mau letak, semua mau peleteri. Tidurnya begitu nyenyak. Malamnya mulai khotbah 7 hari. Waktu mau pulang dikasih tahu. Maka waktu saya ke Toraja lagi, ini kali 8 jam loh. Saya bilang tidak apa-apa. Karena sudah pernah lelah. Sudah pernah lebih dari 2 hari. Sudah pernah mengalami kesulitan perjalanan yang batunya gede gini, roda naik turun, gejolak yang begitu sulit, patah as daripada itu shockbreaker sampai nongkrong di tengah jalan. Saya sudah pernah, baru saya sadar saya tidak penting. Itu sebab saya pergi lagi ke Palopo, saya senang sekali. Meskipun katanya 8 jam baru sampai. Saya percaya itu apa kalau dibanding dulu 2 hari 1 malam. 8 nothing. 8 jam itu tidak ada apa-apanya. Saya menikmati karena ini kali lebih dekat. Waktunya jauh lebih pendek. Dan boleh menikmati keindahan alam yang tidak ada sesuatu campuran udara daripada CO2 yang cukup banyak. Sepanjang jalan oksigen. Saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya 5 tahun yang lalu saya pergi ke itu Toraja. Kira-kira ada 4-5 kali. Kota yang berbeda. Nanti di Parepare. Nanti di Makale. Nanti di Toraja. Nanti di Palopo. Nanti ada ulang tahun lagi. Dan saya bawa satu patung yang sekarang taruh di bawah lantai 1 itu. Patung seorang missionary yang mati di situ. Saya beli 10 juta di dalam lelangnya mereka untuk membantu. Kata mereka saya taruh di estalase di bawah. Di lantai 1 sebelum engkau masuk ke dalam itu lift. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua ini dikerjakan dengan sukacita karena apa? Berani lelah, rela letih lesu, berani tanggung capek berat untuk pekerjaan Tuhan. Dan semua orang yang letih lesu untuk Injil, orang yang pernah capek susah untuk kabarkan Injil, Tuhan mengetahui. Di dalam Alkitab Paulus berkata, jikalau ada orang yang cinta Tuhan, dia diketahui oleh Tuhan. I know your work and I know your labor. Sengsaramu, letih lesumu, semua saya sudah catat. Saya sudah mengerti. Saudara-saudara di sini semua, engkau pernah letih untuk Tuhan, pernah melayani Tuhan dengan segala kecapean. Tuhan tidak lupa. Ini pujian kedua. Ketiga, aku mengerti engkau ada kesabaran. Kesabaran merupakan salah satu sifat daripada hidup kita yang paling sulit kita jalankan. Di dalam Tionghoa istilah sabar itu atasnya ada pisau, bawahnya ada hati. Engkau harus sabar seperti hatimu berada di tikaman satu pisau di atas. Engkau jangan gerak. Gerak akan dirobek. Hatimu akan mencurahkan darahnya. Karena di atas ada pisau. Itu namanya sabar. Untuk menanti itu susah. Untuk sabar tekun itu tidak gampang.
Orang yang sabar adalah orang yang disiksa oleh waktu. Waktu bagi orang yang di dalam kesusahan lewatnya sangat pelan. Bagi orang di dalam kegembiraan lewatnya sangat kilat. Time is so slow for those people who are tortured. Waktu engkau disiksa, waktu engkau menderita, waktu engkau di dalam kesusahan, sedetik lewat seperti setahun. Itu namanya sabar. Tidak gampang untuk sabar. Ibu yang memelihara anak kecilnya supaya dia besar. Tunggu anakmu dari bayi menjadi orang dewasa. Sabarnya itu sangat susah. Orang yang mempunyai kesulitan dan tidak tahu kapan lepas daripada kesulitan, menunggu pelepasan itu, waktu itu sangat kejam. Time is very cruel, is very torturing when you are in patience to wait the time of release. Ini memang tidak gampang. Gereja di dunia ini bukan jalan pintas, bukan jalan tol, bukan menikmati dengan setiap hari seperti naik limusin jalan di tol. Gereja di dunia melewati padang belantara yang menakutkan yang besar. Dan entah kapan ujungnya, kapan selesai waktunya, kapan tiba kepada akibat keberhasilan yang subur. Gereja di dunia, orang Kristen beriman kepada Tuhan, melintasi jalan yang susah. Kelakuanmu, keletihan-letihanmu, dan kesabaranmu diketahui oleh Tuhan atau tidak. Tuhan kepada Efesus, I know your work, I know your labor, I know your patience. Aku mengetahui 3 hal ini. Inilah kelebihanmu, ini gereja yang baik. Jadilah orang Kristen yang baik, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang baik, dan seluruhnya dijumlahkan membentuk satu gereja yang baik. Gereja yang baik adalah setiap anggota berkelakuan, setiap orang Kristen berletih lesu, setiap orang rela capek lelah untuk Kristus dan Injilnya, setiap orang sabar menunggu waktu penuaian. Setelah engkau menabur, engkau bukan langsung berhasil. Engkau menunggu musim penuaian tiba. Engkau harus sabar. Saban hari mengalami penderitaan melalui waktunya lewat dengan pelan. Engkau menanti keberhasilan yang entah kapan tibanya. Bukan saja demikian, Tuhan memuji yang keempat. Saya mengetahui engkau bisa mencobai, menguji siapakah rasul yang sejati, dan bisa membedakan siapa rasul yang palsu. Gereja ini adalah gereja yang sangat mementingkan firman, sangat mementingkan ketepatan mengerti dan mentafsirkan firman. Sehingga barang siapa yang sembarangan tafsir kita tolak. Gereja yang tidak sungguh-sungguh jujur mentafsirkan firman Tuhan kita hina. Kita tidak mau terima. Di dalam berapa tahun ini saudara sudah belajar, sudah mahir, sudah biasa mendengar kritikan terhadap itu. Bukan apa yang Tuhan mau memberikan kepada kita. Tuhan mau kita melewati sengsara, penganiayaan, akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mau kita mengalami segala duka dari penderitaan supaya kita menuju kepada hari depan yang cerah. Sebelum memikul salib tidak mungkin dapat mahkota. Sebelum menderita tidak mungkin menjadi makmur. Sebelum mengikuti Tuhan, mengalami sengsara penderitaan dunia, tak mungkin ada janji yang indah dari surga kepada kita. Saudara-saudara, tanggal 20 kita dan satu seminar mengenai Roh Kudus. Dan ini kali tema Roh Kudus di dalam seminar Speak yang kelima lain sekali. Lainnya adalah tidak disangka dan lainnya adalah tidak dipikir seperti semua yang lain. Roh Kudus
Seminar kelima adalah kemuliaan Roh Kudus di dalam penderitaan dan penganiayaan. Why? The glory of God, the Holy Spirit, be related to the persecution and the torture and the suffering in this world. Biasanya Stephen Tong dan rekan-rekan, saya sudah terkenal, tapi rekan-rekan belum terkenal. Saya tahu khotbahnya, rekan-rekan juga tahu. Mereka belajar, mereka juga sama-sama belajar teologi reform, pengertian firman, isinya semua bisa tahu. Tetapi mereka belum pernah dikenal. Saya harus menarik mereka sehingga mereka besok setelah saya mati boleh melayani terus. Jangan hanya terus dengan Stephen Tong saja. Ini orang bisa lewat, orang bisa lalu, orang bisa tua, orang yang bisa dipanggil Tuhan setelah dia tua. When I have gone there, have been called to heaven, let my people, my co-workers, colleagues, continue the work of God after me. Saya harap mereka bisa meneruskan. Sehingga gerakan reform tidak akan layu, tidak akan selesai setelah saya tidak ada. Tapi kali ini, yang mengerti tema ini, saya percaya tidak banyak. Saya tidak berani katakan tidak ada. Saya percaya tidak banyak. Mengapa Roh Kudus tidak kita bicara tentang urapannya, baptisannya, karunianya, lalu hiburannya. Kenapa bicara tentang sengsara, tentang penganiayaan dan kemuliaan Roh Kudus? Harusnya saya pilih bersama dengan saya cuma 4 orang. Dan saya tahu saya telah memberikan salib yang berat bagi mereka. Termasuk Ivan, lalu ada lagi Michael Densmore, ada satu lagi siapa ya Ivan? Pak Agus dari Australia. Karena saya merasa yang saya pilih ini mungkin lebih mengerti tentang penganiayaan, tentang penderitaan dihubungkan dengan Roh Kudus dan kemuliaannya. Yang lain saya kurang tahu, saya tidak terlalu berani mentugas ini kepada mereka. Dan satu persatu saya harus hubung dengan mereka. Dan supaya mereka mempersiapkan dengan baik tema yang penting ini. Tetapi itu tanggal 20 Sabtu dan Sabtu lagi. Maka kira-kira dari hari ini masih ada 13 hari. Sekarang tanggal 7, minggu depan tanggal 14. Sesudah itu 6 hari lagi tanggal 20. Hari ini dan tanggal 20. Minggu akan datang saya siapkan hati manusia. Khususnya mengada acara yang tidak pernah kita lakukan. Jadi minggu depan setelah selesai kebaktian jam 11.30 ada tambahan acara 1 jam baru engkau boleh makan. Jadi kita akan menonton sesuatu kesengsaraan Kristen abad pertama. Orang Kristen dianiaya, dibuang dan dimakan oleh singa, disalibkan di atas tempat arena yang besar dan mereka dianiaya dan digoda, difitnah, dibunuh ratusan ribu. Tahun minggu depan barang siapa yang mau nonton film itu boleh datang sendiri karena tidak disiarkan melalui streaming. Dan itu baik kebaktian pertama selesai 1 jam boleh menonton. Kebaktian 2 selesai 1 jam menonton. Ini kesempatan yang langka sekali. Ceritanya adalah Kaisar Nero demi menjayakan nama dia sendiri. Dia menganggap kota Roma sudah terlalu lama harus dibakar. Lalu dari tanah yang sama bangunan yang tinggi, tempat pemerintahan kota yang baru,
pakai uang berapa banyak saya tidak tahu. Itu 2000 tahun yang lalu. Nero seorang yang begitu kejam, pernah membunuh istrinya, membunuh mamanya. Dia akan membunuh ratusan ribu orang Kristen. Supaya mereka semua mati. Dan setelah mereka mati dikuburkan, tanah itu akan dikosongkan menjadi kota besar. Itu sebab alasan kota besar akan dibangun, dia menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah dibunuh, semua rakyat yang belum dibunuh akan marah. Mereka tanya, siapa yang membunuh? Maka akhirnya dia mengatakan, yang membunuh orang Kristen. Karena dia benci orang Kristen, sekaligus menganiaya orang Kristen. Supaya orang Kristen mati semua dan dia lebih jaya. Disitulah terjadi pembunuhan, pembakaran, seluruh kota dibakar. Kota Roma yang begitu besar menjadi lautan api. Dan orang terkurung di dalam, pintunya ditutup, suruh tentara jaga tidak boleh buka. Dan pada waktu dia membocorkan pembakaran dan pembangunan yang baru ini, di antara laskar dia ada seorang komandan. Orang itu mempunyai seorang pacar Kristen yang sedang berada di kota yang mau dibakar. Setelah dia mengetahui saya punya pacar akan dibakar, dia tidak bisa tahan. Dia langsung naik kereta yang berkuda 2, lari terus. Dan dikejar oleh lain supaya membunuh dia. Dan dia pergi sampai di kota itu seluruhnya api. Ratusan ribu sesak di dalam pintu, tidak bisa keluar. Dia mau cari pacarnya susah sekali. Akhirnya dia menemukan. Dan dia coba pergi membuka pintu supaya ratusan ribu orang boleh lepas. Tetapi semua tentara Romawi sedang jaga pintu. Dia berselisih dengan mereka. Dia bilang, saya komandan militer, saya perintahkan buka pintu. Maka mereka saling mau membunuh. Dan akhirnya pintu dibuka, ratusan ribu keluar. Sudah keluar, ada orang tanya, mau tanya siapa? Tanya Kaisar. Padahal Kaisar tidak memberi jawaban. Kaisar pembohong. Kaisar mengatakan itu Kristen. Maka mereka mau cari Kristen. Kristen akan dibunuh oleh mereka lagi. Karena orang Kristen membakar kota. Ini double kesulitan tiba. Tapi orang Kristen akhirnya bagaimana? Satu-satu seolah dibiarkan oleh Tuhan. Dimakan oleh singa. Disalibkan. Saudara akan menonton minggu depan, hari Minggu setelah kebaktian selesai. Beritahu kepada orang yang mau datang. Saya harap kita semua bisa menjaga jarak. Sehingga saya bikin 2 kali kebaktian Mandarin setelah jam 9.15 1 jam. Kebaktian bahasa Indonesia setelah jam 11.30 1 jam. Kita akan melihat ini untuk persiapkan kita menerima penganiayaan penderitaan orang Kristen, lalu masuk ke dalam khotbah seminar Roh Kudus dan penganiayaan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Karena apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melatih dan mematangkan, memahirkan kerohanian kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, engkau bisa membedakan. Engkau bisa menemukan mereka yang mengaku diri rasul, tapi ternyata mereka bukan. Inilah keunggulan gereja. Gereja yang bisa membedakan hamba Tuhan yang asli daripada yang palsu. Yang bisa memisahkan rasul yang sungguh-sungguh dan rasul yang pura-pura. Itu gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Gereja mendapatkan bahagia besar karena mereka berjalan di dalam ajaran yang benar. Hei Efesus, gereja yang kucintai. Aku mengetahui engkau mempunyai kelakuan, engkau mempunyai jeripaya, engkau mempunyai kesabaran, engkau mempunyai pengertian. Engkau bisa memisahkan rasul yang benar dan rasul yang salah, yang palsu. Saya senang dengan kamu. Selain ini saya juga mengetahui engkau masih mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Satu persatu dipaparkan oleh Tuhan. Tetapi sekarang saya mau memberikan satu teguran kepadamu.
Setelah memaparkan semua kelebihan gereja Efesus, Yesus Kristus memberikan satu tuturan. I want to rebuke you because of one thing. Apakah yang akan diberitahu oleh Yesus kepada mereka? Karena engkau telah membuang, menjauhi, meninggalkan cinta kasihmu yang semulanya. You have already forsaken your first love. Cintamu yang semula. Di sini tidak disebut cinta kepada siapa. Saya percaya kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Love your God with all your heart, all your mind, all your strength, and all your nature. Cintailah Allahmu dengan sebulat hatimu, sepenuh keluarga kekuatanmu, sekuat kuasamu, dan sepenuh pikiranmu, dan seluruh sifatmu. Dan sama juga mencintai sesamamu, mencintai tetanggamu. Cinta itulah perintah. Dan itulah sumber, akar, kesimpulan semua hukum Tuhan. Love is the foundation of all commandment. Love is conclusion of all commandment by God. Semua perintah Tuhan disimpulkan menjadi satu kalimat, namanya cinta. Cinta ditujukan kepada dua objek, Allah dan sesama manusia. Demikian Tuhan Yesus berkata kepada Efesus, engkau sudah meninggalkan cintamu semula. Sudah meninggalkan cintamu dari asal. Apakah artinya cinta dari asal? Di dalam seluruh kitab suci, cinta semula cuma satu kali dikatakan di pasal ini. Di dalam buku yang lain di dunia hampir tidak ada istilah cinta semula. Tapi ini satu hal yang sangat umum kita semua mengetahui. Pertama-tama waktu kita cinta. Permulaan nikah, cintanya lain sama 30 tahun sesudah itu. Banyak orang mulai pernikahan dengan cinta, akhiri pernikahan dengan pisah. Mulai dengan rindu, senangnya cintanya, sampai setiap detik mau cium. Tetapi sesudah berapa puluh tahun, sudah lupa semua. Dan kalau bisa dibuang istrinya, suaminya, karena sudah benci luar biasa. Dari cinta semula sampai benci di akhir. Sebenarnya itu tengahnya borderline itu apa sih? Kalau ada borderline, hanya satu garis seperti benang yang tidak ada lebarnya. Dari cinta menjadi benci begitu gampang. Dan permulaan begitu ingin, begitu rindu, begitu sayang. Sampai akhirnya menjadi benci, sampai pisah, sampai cerai. Begitu cepat. Ini dikatakan di sini. You already left your first love. You already left your beginning of love. Cinta semula sekarang di mana? Tadi kita menyanyi satu lagu. Itu lagu yang ditulis oleh saya pada waktu saya umur 21. Saya belum pernah pacar waktu itu. Tapi saya mengingat ayat ini, saya tulis lagu itu. Di luar sangka saya, dunia semua orang menyanyi lagu itu, semua senang sekali. Dan sudah terkenal di banyak benua. Di Asia, di Amerika, di Australia, di Eropa. Yang pernah nyanyi lagu saya itu, mereka semua senang. Saya minta sekarang kita menyanyi sekali lagi. Jikalau engkau pernah cinta Tuhan, saya minta ditayangkan dan pianis siap untuk kita nyanyikan ini. Jikalau engkau pernah mencintai Yesus, mengapa tidak cinta Dia sekarang? Meskipun engkau pernah meninggalkannya, kasihnya tidak pernah berubah. Dengarlah sekarang suaranya memanggil engkau pulang kepada Dia. Jikalau engkau pernah mencintai Tuhan, mengapa tidak lebih cinta Dia sekarang? Mari kita menyanyi bersama-sama. Semua menyanyi. Bila kau pernah cinta
mengapa saya tulis lagu ini? Waktu itu saya belum pernah sekolah musik, tetapi lagu ini menjadi salah satu lagu yang dianggap sangat sukses karena gerakan Roh Kudus, karena pengertian firman Tuhan. Maka Tuhan pimpin saya hari itu, kalau tidak salah bulan 7 tanggal 20 berapa, saya di dalam satu hari bikin 5 lagu. Yang terbaik lagu ini. Mengapa saya tulis lagu ini? Waktu itu saya baru 1 tahun sekolah teologi, lalu diutus oleh sekolah pergi praktek di kota Semarang. Umur 21, sebelum 20 saya sudah khotbah 862 kali baru masuk sekolah teologi. Setelah masuk sekolah teologi 1 tahun, saya diutus praktek 2 bulan di kota Semarang. Waktu saya sampai di gereja itu, saya lihat apa kelemahan gereja ini, apa kebutuhan yang saya bisa bantu. Saya mau praktek memberikan sumbangsih, saya mau melayani, bikin berkat untuk gereja ini. Mereka mengatakan gereja ini dulu ada persekutuan pemuda-pemudi yang kira-kira 60-70 orang. Sekarang saya tanya, sekarang jadi berapa? Jadi 0. Saya tanya, kenapa jadi 0? Karena pendetanya pulang Hong Kong. Lalu pemuda-pemudinya hilang. Seperti Alkitab mengatakan, dipukullah gembalanya. Lalu semua tercerai-berailah dombanya. Saya berdoa, Tuhan, saya mau bawa mereka pulang. Beri kekuatan kepada saya. Lalu saya menjadwalkan setiap minggu 5 hari pergi membesuk pemuda-pemudi yang hilang itu. Waktu saya pergi mencari mereka, ada yang sudah repot, sekarang tidak percaya lagi. Saya sekarang percaya evolusi, percaya ateisme. Saya susah sekali. Satu-satu membawa mereka. Lalu hari Minggu saya khotbah kepada pemuda-pemudi. Banyak orang tergugah, perlu cinta Tuhan lagi. Satu hari saya tulis lagu ini. Jika kau pernah cinta Tuhan, mengapa tidak mencintai Dia lebih sekarang? Meskipun engkau pernah meninggalkan Dia, tapi cinta kasihnya tidak berubah. Dengarlah suaranya, di dalamnya ada panggilan sebut namamu. Pulanglah sekarang. Saya bikin selesai lagu itu, saya ngajar. Mereka menyanyi, ada yang menangis, kembali kepada Tuhan. Di dalam 2 bulan sudah lebih 80 sampai 100 orang membentuk lagi pemuda-pemudi di kota Semarang itu. Gereja merasa sangat diberkati. Prakteknya Stephen Tong menjadi satu berkat besar. Dan di dalam 2 bulan itu saya bikin satu KKR, satu kebaktian kebangunan rohani, dan satu penyegaran rohani. Seluruh gereja penuh sesak, diberkati oleh Tuhan. Seperti tanah kering yang didiriskan lagi oleh air hujan dari surga. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Minggu depan kita teruskan surat untuk gereja Efesus. Saya memanggil engkau pada kesempatan terakhir ini. Apakah engkau mempunyai kelakuan? Engkau rela letih lesu dengan kecapean untuk Tuhan. Engkau mempunyai kesabaran menanti karyamu, melayani untuk tunggu berhasil dengan segala ketekunan dan segala kesengsaraan. Engkau bisa membedakan benar dan salah, bisa memisahkan rasul yang sejati dan yang palsu, bisa membedakan suara khotbah yang benar dari Tuhan atau yang penipuan dari iblis. Bisakah engkau mempunyai cinta kasih yang semula bertahan sampai sekarang? Kiranya Tuhan memberkati kita, membangunkan rohani kita, menjadikan kita orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya minta Pendeta Ivan Setiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa bersama-sama.
Bapa dalam surga, biarlah kami senantiasa mengingat bahwa Kristus mengapresiasi dan memuji mereka yang berkelakuan, mereka yang berletih lesu. Tuhan, biarlah firman-Mu mendorong kami untuk menghidupi apa yang telah kami dengar, untuk berani berletih lesu untuk pekerjaan Tuhan. Beri kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan berani menegur mereka yang menyimpang dari pengajaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus menambahkan cinta kasih pada kami, sehingga kami tidak melupakan cinta kasih mula-mula yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengiklarkan iman rasuli dari segala zaman beserta semua bangsa. Kita mengiklarkan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi lagu nomor 4 dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Serahkan
sama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami, mulai dari kami lahir sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami, baik kami boleh menerima pendidikan, pekerjaan, dan kami juga boleh menerima teman-teman dan saudara kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh hadir di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Mengucap syukur kami boleh menerima firman Tuhan, dan juga saat ini kami mengucap syukur jika kami boleh membawa persembahan kepadamu. Mohon agar supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kebijaksanaan bagi orang-orang yang mengelola, supaya boleh semua persembahan dilakukan untuk penginjilan, pembinaan jemaat, dan juga memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hal yang indah dan baik ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan untuk duduk, doa teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.